Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, akhir-akhir ini melihat fenomena di negara kita, kejadian demi kejadian silih berganti, ya tentunya ini semuanya sesuai dengan qadarullah. Kalau dalam sebuah sunnah Rasulullah bersabda, ya, Nabi sudah jauh-jauh 500 tahun yang lalu sudah memperingatkan bahwa di akhir zaman itu, ya, perilaku manusia itu semakin buruk, ya, semakin buruk, ya. Sehingga Nabi sebenarnya dari zaman dulu, zaman Nabi sampai sekarang, ya bisa kita jadikan pedoman hadis-hadis atau peringatan Nabi itu. Nabi bersabda, sayati alaikum amun illa waladhi ba'dahu syarrum minhu. Yang insya Allah pengertiannya, kata Nabi, sayati alaikum amun, akan datang suatu tahun, suatu zaman, ya, illa waladhi ba'dahu syarrum minhu, kecuali tahun yang akan datang itu, setelah tahun yang sekarang ini, berarti tahun yang akan datang itu akan lebih jelek. Jadi tahun yang akan datang lebih jelek daripada tahun yang sesudahnya. Maka wajar kalau akhir-akhir ini kejadian-kejadian yang berkaitan dengan moralitas itu semakin menurun. Mulai dari perilaku anak sekolah, ya, termasuk kekerasan di masyarakat, bahkan sampai ke para penegak hukum, pejabat bahkan, ya. Ya, itu sudah jadi bawaan alam yang sudah diperingatkan oleh Nabi sejak zaman Rasulullah SAW dulu, ya. Dan itu tidak bisa dihindari. Nah, kita yang hidup saat ini, kewajiban kita adalah introspeksi diri, ya. Sehingga Nabi juga mengingatkan dalam sebuah hadisnya itu, ya, al-kayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dengan kejadian sekarang ini, ada baiknya kalau kita mengambil hikmah dari hadis itu. Al-kaisu man dana nafsahu, orang-orang yang pandai, orang yang cerdas itu orang yang introspeksi diri, orang yang mengoreksi dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal, berbuat, ya, untuk persiapan, ya, setelah nanti menjumpai kematian. Jadi yang dipersiapkan itu, ya, amal baik, ya, amal baik kita yang akan kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang bisa. Harta benda yang ada di dunia ini yang kita cari dari kecil sampai tua gak akan dibawa, kecuali harta benda yang sudah disedekahkan ke dalam urusan agamanya Allah, urusan kemaslahatan umat, ya. Ya, kalau bapak ibu guru misalnya, ilmunya diberikan kepada murid-muridnya dengan ikhlas, dengan ridho, dengan senang hati, ya, insya Allah jadi amal jariah. Itu yang bisa dibawa kebaikan itu. Nah, maka ya
kita yang hidup pada akhir zaman tidak harus menghadapi rusaknya akhlak manusia yang semakin hari semakin buruk. Berarti tinggal bagaimana kita mensikapi fenomena itu yang sudah pasti terjadi, dan kita sudah diperingatkan gimana kita mengambil sikap. Apakah kita memperbaiki diri atau kita larut di dalam kerusakan umat. Kalau kita larut dalam kerusakan umat berarti ya turut merusak dunia ini. Berarti kita tidak bisa andil di dalam menanamkan kebaikan kepada generasi penerusnya. Maka ya saya mengajak khususnya pada diri saya sendiri dan saudara-saudara, lebih-lebih anak murid saya, untuk memulai dari diri kita untuk introspeksi diri, menabung kebaikan, merubah mindset bahwa kebaikan itu ke depan akan kita panen. Dan sebaliknya, kalau kita menabur keburukan, menabur kebencian, ya kita juga yang akan memanennya nanti kita juga yang akan memanennya. Nah, itulah sudah jadi hukum alam. Menebar kebaikan juga kita yang akan mendapatkan hasilnya. Menabur kejelekan juga kita juga yang akan memanen hasilnya. Mungkin itu sekedar ya memanage hati kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan untuk orang yang mendengarkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.